Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i' wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzina musiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya pada subuh yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa insyaallah setiap ba'da subuh Ahad ketiga kita meneruskan kajian tafsir At-Tabari, yaitu sistem al-mawdu', tafsir al-mawdu'i, tematik. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumi jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis tafsir Imam Tabari ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami, ya Allah, dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikan pula keberkahan kepada siapa saja orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah, ya Tuhan, mereka yang telah membantu perjuangan dakwah kami ini dengan ikhlas. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita mengambil surah Al-Hujurat surat yang ke-49 ya, ayat yang
ke-10 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhann ithmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat yang ketiga, 3 ayat ini dalam surah Al-Hujurat yang akan kita jabarkan. Ayat ini sangat populer, sering didengungkan. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Innama itu lil hasyar dalam kaidah nahwu. Jadi pembatasan, dibatasi, hanya saja. Jadi sesama orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau tak beriman tak disebut saudara seiman. Jadi bagaimana itu? Bagaimana kalau anak kita satu nasab tapi berbeda iman? Di sini Allah memakai kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun. Kita punya anak, naudzubillah. Kita punya saudara, tapi berbeda akidah. Berarti kalau menurut ayat ini tidak, iya Pak ya, berarti nggak bersaudara ya. Jadi innamatul lil hasyar, dia dikerangkeng, hanya saja, nggak lebih dari itu. Jadi kalau hisor itu artinya blokade. Jadi dipatok sudah. Kalau di dalam ayat lain itu ada dikatakan begini, wa man taba wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Allah, itu lebih ini lagi ayat itu. Lebih spesifik lagi dia. Orang yang taubat itu kata Allah yang mereka pertama tunaikan salatnya, kalau kaya zakat. Itulah yang dikatakan saudara. Jadi kalau ada ayahnya nggak berzakat, nggak salat, anaknya salat, itu saudara nggak ini? Fa ikhwanukum fid din. Saudara senasab saja berarti kan? Berarti yang disebut saudara seiman itu kata Allah yang salat dia. Ini gimana ini? Jadi kalau yang istrinya nggak salat gimana itu? Istrinya di rumah nggak salat, apa termasuk golongan dalam ayat yang kita sebut tadi? Fa in taba wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Inilah pentingnya kita ta'lim ini. Inilah pentingnya majelis ilmu ini. Kenapa Allah dan Rasulnya muliakan?
Kalau Rasulullah menyebutkan dalam kitab Muwatta itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kamu harus zahmah, kamu harus berdesak-desakan ar-rukbatul ulama, baina rukbatul ulama, kama qala Rasulullah, di antara lutut para ulama. Kalau ini kan kita nggak berdesak-desakan ini kan, jauh-jauh ini. Ini bukan lagi social distancing ini. Kalau maaf, ini bukan lagi jaga jarak, tapi udah social distancing, artinya pergaulannya udah terlalu jauh ini kan. Jadi biasanya kalau talaki itu Pak, rapat-rapat duduk di tengah. Ini kan enggak. Kalau masjid kita seandainya lebih besar dari ini, mungkin ada yang duduk di ujung sana Pak ya. Kira-kira 1 kilometer lagi lah. Mungkin ada. Ini untung saja besarnya seperti ini masjid kita. Nanti insya Allah ada yang datang itu di sutroh sana itu, yang merah. Jadi kalau mau berkah kita, kata Rasulullah, menuntut ilmu itu jangan jauh-jauh, dekat-dekat. Disuruh zahmah, disuruh merapat. Nah itu dia. Jadi ayat ini mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi semua orang beriman itu saudara. Tapi ada saudara sebangsa. Di dalam ayat lain lebih tinggi dari itu lagi. Wa karramallahu bani Adam. Allah muliakan seluruh umat manusia apapun agamanya. Wa karramallah itu mudha'af litad'if. Artinya istimrar, terus menerus. Jadi kita memuliakan manusia itu apapun agamanya nggak boleh sekali. Mana lebih tinggi martabatnya daripada innamal mu'minuna ikhwatun. Tak bisa dipisahkan. Saudara seiman iya, tapi bukan berarti kalau saudara seiman itu sehingga tak memuliakan yang tak beriman. Itu salah juga. Wa karramallahu bani Adam. Itu bentuk tad'if, mudha'afah, persangatan. Bisa juga maknanya bersangatan. Bisa juga dia terus seperti tawafa, fa'ala, wazannya. Jadi orang tawaf itu sekali enggak? Enggak kan? Tawaf berarti kan berkali-kali. Berarti kita memuliakan manusia apapun agamanya terus menerus. Jangan ini agamanya beda, kita nggak mau bersosial. Salah. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak ada kemunafikan. Sementara kalau di luar Islam Pak, kita katakanlah di Eropa, dia itu bergaul sama kita itu tameng saja Pak, hatinya enggak. Ini pengalaman saya. Teman-teman yang berbeda akidah, itu mereka tameng. Di depan kita saja mereka itu senyum, ramah. Tapi umat Islam nggak boleh. Umat Islam nggak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya kita itu munafik, mencintai makhluk. Ini kelebihan umat Islam. Makanya umat Islam itu dimanapun dicintai sebenarnya. Cuman karena mereka iri dengki dengan agama Islam ini, disitulah ego timbul. Jadi sebenarnya menanamkan rasa sosial, rasa persaudaraan yang tinggi itu umat Islam. Tapi kalau spesifik tadi, bagaimana kita untuk menanamkan akidah kepada anak kita dan Allah tegur kita. Nanti kita nggak bisa menolong anak kita di akhirat, nggak bisa. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti, kata Allah, la yanfa', enggak ada
manfaatnya, nggak ada faidahnya. Malun wala banun, harta engkau yang kaya, yang begitu banyak, dan anakmu yang begitu tampan dan cantik-cantik, tak ada gunanya kecuali engkau membawa hati yang bersih. Bagaimana hati yang bersih dimaksud? Qalbun salim, yang selamat, hati yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hati yang bersih itu tidak bersifat umum. Banyak orang hatinya bersih tapi nggak ada akidahnya, ini tertolak. Banyak orang Islam yang hatinya bersih tapi tak sholat, ya. Banyak orang yang hatinya bersih nggak mau dia berzakat, ini kotor mesian. Jadi yang dikatakan qalbun salim, yang berhadapan dengan Allah nanti, 3. Dalam ilmu tasawuf disebut itu ahwal. Apa itu? Yang pertama, al-amalus salih, amal saleh. Amal saleh banyak, membangun masjid amal saleh, membangun jalan amal saleh, membangun madrasah amal saleh, tersenyum amal saleh, membuang duri dari jalanan amal saleh, demon tidak bakar-bakar amal saleh. Jadi apa yang dikatakan amal saleh? Yang pertama kali rukun Islam dulu. Jangan sampai dia senyum, baik, ramah, tapi nggak sholat. Nah, ini tiang agamanya runtuh. As-salatu imaduddin. Ini nggak bangun rumah nggak pakai tiang, ya ambruk. Bapak pernah lihat nggak bangun rumah nggak ada tiangnya? Kayak mana bentuk rumah nggak bertiang? Sedangkan pakai tiang saja pun kadang-kadang runtuh, diterjang angin, ya kan? Apalagi nggak ada tiangnya. Maka semua amal ibadah kita akan runtuh. Banyak di dalam hadis-hadis sahih, di dalam hadis kudusi, nanti di akhirat amal yang pertama kali yang Allah perhitungkan itu adalah salatnya dulu. Kata Rasulullah, apabila nggak sempurna salatnya maka tak sempurna amal ibadahnya. Itu dia, ya. Jadi qalbun salim itu yang pertama tadi apa? Amal soleh. Yang kedua apa? Tazkiyatun nafs, membersihkan roh. Nafsu, bukan nafsu bahasa Indonesia. Nafsun, roh. Apa itu roh? Qalbun, jiwa kita. Kalau lubun itu terbagi dua dia nanti. Itu yang ketiga nanti. Tasfiyatul qalbi yang ketiga. Nanti baru masuk kita makna lubun tadi. Jadi pertama al-amal soleh dulu. Jangan sampai ingat salat, rukun Islamnya dulu. Salat, puasa, haji, rukun iman lagi. Setelah itu rukun imannya harus baik. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitabullah. Beriman kepada kitabullah, beriman tapi nggak pernah baca Quran. Nggak pernah ta'lim, macam mana itu? Sudah nggak pernah baca Quran, nggak pernah ta'lim. Dipertanyakan Allah, gimana rukun imannya? Tak benar berarti. Beriman kepada hari kiamat, benar beriman kepada hari kiamat, tapi nggak takut dia mati. Beriman kepada qada dan qadar, bagaimana qada Allah dan takdir Allah, tapi dia meminta kepada perdukunan, lebih suka membaca perbintangan. Tapi dia mengeluh kalau Allah coba. Dia menangis. Dia selalu berkeluh kesah. Dia selalu stres, bahkan bisa gila gara-gara tidak sanggup menghadapi tekanan kehidupan. Nah, berarti rukun imannya tak beres. Amal saleh. Tazkiyatun nafs, membersihkan ruh. Jadi ruh kita ini, kalau di dalam tasawuf itu dibagi, banyak pembagian ulama-ulama sufi itu.
nafsul mutmainnah, nafsul amarah, nafsul mulhamah, ada nafsul radiyah, ada nafsul marudiyah. Tapi semua tingkatan itu nggak kita jabarkan di sini. Ada nafsul haywaniyah, nafsu binatang. Kalau nafsul imarah itu kita kadang-kadang bisa berperilaku seperti binatang, sifat kita, tapi bisa juga sifat kita itu baik. Kadang terlalu jauh jahatnya, kadang terlalu baik. Yang pertengahan apa? Al-mulhamah. Masih ada galaunya, selalu berbuat baik, masih mau dia bertakwa. Tidak sampai jatuh kepada nafsu binatang. Nafsul mutmainnah lebih tinggi, tenang jiwanya, tenang ruhnya. Tapi itu semua nggak akan bisa kalau dia tidak beramal soleh. Tazkiyatun nafs atau tasfiyatun nafs, membersihkan ruh itu tidak akan bisa tercapai kalau kita tidak beramal soleh, kalau kita tidak duduk di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Tasfiyatul qalbi, membersihkan hati kita. Itulah dia qalbun salim yang bermanfaat nanti. Ini baru innamal mu'minu ikhwah. Tapi apa yang kita mau kita jabarkan, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, kalau kita bertengkar sesama umat Islam, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jangan malah kita porak-porandakan, malah kita perbesar, peruncing. Bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati Allah. Jadi kalau kita konflik di dalam tatanan sosial, budaya dan politik terutama, Indonesia ini kan begitu. Kita mengalami dari sebelum pilpres sampai pilpres konflik terus. Makanya Allah sebut di sini, kenapa fa aslihu baina akhawaikum? Allah sebut wattaqullah, bertakwa kepada Allah la'allakum turhamun. Kenapa kita dari sebelum pilpres sampai setelah pilpres tidak ada rahmat yang kita rasakan? Dicabut Allah rahmat tuh. Karena kita nggak mau islah, nggak mau damai. Kelompok A menghina kelompok B, B menghina kelompok A. Padahal sama-sama umat Islam. Makanya rahmat tak ada. Yang lebih sedih lagi, malah tokoh agama masing-masing kelompok saling menghina. Yang anehnya kelompok agama yang A menghina kelompok yang B kadrun. Kelompok B menghina kelompok ulama yang A cebong. Allah cabut rahmatnya. Makanya tak ada rahmat lagi di situ. Gara-gara siasa. Inilah akhlak itu paling penting. Sudah 1400 tahun, 1442 tahun lebih Allah cantumkan, Allah turunkan melalui Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ayat ini agar kita selalu membuat islah, damai. Bukan damai Indonesia gue ya. Kalau damai Indonesia gue kadang-kadang timbul konflik juga. Siarannya damai Indonesia aku, tapi ceramah dia situ provokasi juga. Nggak semua, ya. Jadi macam mana Allah mau turunkan rahmatnya kalau kita tidak mengislah dengan dasar takwa? Jangan heran. Makanya harus sabar. Di dalam tasawuf itu kita harus utamakan kesabaran kalau kita sudah tidak mampu lagi melakukan yang terbaik. Ini ya. Apalagi sekarang kalau mengkritik sudah dianggap musuh. Jadi harus bisa dibedakan seorang intelektual mengkritik dengan orang juhala, orang bodoh. Kalau orang intelektual mengkritik walaupun pedas, orang intelektual musaqqaf, pemikir, ulama, jangan tersinggung. Ini enggak ditangkap pakai baju orange, diborgol.
Apalagi di bawah naungan dalam negara demokrasi, nggak boleh itu, tak beretika itu. Kita harus sabar dengan cacian makian orang intelektual. Ya, kalau sudah negara tidak bisa melindungi orang intelektual, Allah akan hinakan dunia akhirat. Allah akan hinakan. Maaf, orang Eropa, Pak. Eropa itu mayoritas tidak berakidah. Afrika itu tidak berakidah mayoritas. Malah kita menghina Afrika seolah-olah terbelakang. Tapi dari segi orang-orang intelektual, mereka mesti lebih tinggi penghormatan orang intelektual di sana daripada di sini. Kalau orang intelektual meskipun dia menyebut hoax, nggak boleh kita tangkap meskipun hoax. Kalau dia musaqqaf, harus bisa dibedakan. Jangan semuanya melanggar undang-undang ITE. Jadi kalau seorang intelektual dia memberitakan berita hoax, maka diri dia sendiri akan merasakan. Dirinya sendiri akan merasakan kehinaan dirinya, disaksikan oleh umat dan sejarah. Jadi nggak usah ini gitu, apa namanya, tidak perlu kita kriminalisasi sebagaimana pencuri. Jadi begitu juga kita, jangan semuanya pemerintah itu dianggap salah. Ini islah, kita harus bisa islah. Negara demokrasi itu harus berani islah, jangan main pukul, main hantam. Beda kalau orang yang juhala, bodoh, membuat berita hoax, ini perlu ditegur keras. Tapi kalau orang intelektual itu berbeda ya, jadi makamnya nggak sama. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memperolok-olok suatu kaum dari kaum yang berbeda. Boleh jadi asa yakunu khairan minhum, boleh jadi kelompok yang kau hina itu, kau hina kadrun, boleh jadi dia lebih baik. Kau hina cebong, boleh jadi itu yang lebih baik. Wala nisa'um min nisa'in asa yakuna khairan minhunna, begitu juga wanita. Jangan wanita itu suka menghina wanita yang lain. Ini kenapa Allah sandingkan dengan wanita juga? Karena memang kalau perkara hina menghina ini, Pak, hina menghina ini yang paling berat itu, paling banyak itu memang perempuan yang suka menggosip. Ya. Makanya disertakan Allah kalimat an-nisa. Nah, kalau ini dalam tatanan berskala kecil lah ya. Jadi supaya damai negara kita, jangan saling menghina. Bagaimana kalau si A menghina si B? Ya udah, B nahan diri. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kalau kelompok B menghina kelompok A? Sabar. Jangan kita paksakan diri sehingga menjatuhkan muruah kita. Jatuh muruah kita memaksakan diri untuk menghina orang yang berbeda. Apalagi satu negara, kita sama-sama membangun, susah membangun bangsa ini, berat. Jangan sampai kita hancurkan. Kita sudah capek 32 tahun dalam kondisi diktator. Kita sudah capek Orde Lama menyelamatkan dari penjajahan. Terpecah-pecah bangsa ini berhasil disatukan oleh para pahlawan kita. Kemudian kita capek 32 tahun dengan kediktatoran kopral, seperti merasa jadi presiden, jadi raja. Bayangkan dulu tingkat kopral zaman Soeharto, Pak, petentengan. Kopral, Pak, petentengan. Bagaimana jenderalnya? Kalau sudah kopral saja seperti merasa kayak raja, kayak mana jenderalnya zaman Soeharto? Sakit gitu, Pak. Zaman reformasi, awal reformasi kita sakit. Jadi ketika kita sekarang sudah menikmati reformasi, sudahlah. Nggak usah lagi kita saling menghina, nggak usah lagi kita mencari-cari kesalahan. Nah, nanti akan disebut di sini ya.
Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu lamzun, suka menggosip, suka menceritakan aib-aib dirimu. Dan jangan juga kamu itu menggelar lakop-lakop dengan, jangan kamu itu menghina dengan memakai gelar lakop yang tak baik. Inilah tadi yang dibilang tadi, kadrun dengan cebong tuh. Itu bi'salismul fusuq, seburuk-buruk lakop, sebutan lakop setelah kefasikan itu, setelah keimanan. Itu bi'salismul fusuq, seburuk-buruk panggilan kefasikan. Itu artinya panggilan yang sangat hina lah itu. Setelah orang beriman itu, kita menggelar saudara kita dengan bahasa yang nggak baik. Kadrun dengan kadal gurun, masa dibilang kadal gurun ya? Allah. Bapak kalau berbeda dengan pemerintah dibilang kadal gurun mau nggak? Kadal Pak. Bapak tahu kadal? Nggak tahu saya nggak tahu kadal. Kadal gurun, ada nggak di Indonesia gurun? Berarti kan dia menghina kita kadal gurun pasir sana. Kadal gurun pasir itu kan mancung-mancung hidung, kita pesek. Iya kan, kita pesek, masa dibilang kadal? Kemudian orang yang pro pemerintah dibilang cebong, itu kan penghinaan juga itu. Masa anak katak dibilang? Apa tak ada lebih indah dari itu lagi sebutan? Coba cari gitu, ada nggak yang lebih indah gitu? Seharusnya kan kita bangsa ini harus bisa memuliakan budaya kita. Bagaimana tatanan sosial, budaya, politik kita mau dihormati negara lain? Kalau kita sendiri mengembangkan budaya-budaya yang rendah. Yang anehnya itu pun media-media resmi ikut nimbrung memberitakan. Bukan cukup hanya sekedar itu. Kita ngaku bangsa yang terhormat, kita ngaku bangsa yang punya budaya yang tinggi, tapi coba lihat di televisi formal, televisi yang resmi, televisi yang sudah tingkat nasional. Seorang pewarta berita mewawancarai tokoh, Pak, itu sudah nggak lagi pakai penghormatan bahasa. Kita katakanlah Ki Haji Ma'ruf Amin. Itu Pak Ma'ruf Amin, Pak Ma'ruf gimana pendapat Anda? Coba. Kita ngaku berakhlak. Yang itu yang mewawancarai itu, Pak. Perempuan, seorang pegawai wartawan, pewarta berita. Wanita yang ilmunya masih 1 jengkal, yang digaji dengan perusahaan televisi mewawancarai ulama. Pak Ma'ruf Amin, menurut Anda gimana? Kita ngakunya negara yang punya budaya. Bapak nggak temukan di Arab orang mewawancarai seorang ulama itu mengatakan nama. Nah ini dia, berkaitan dengan ayat ini. Ya Syekh, coba Syekhul Azhar, saya mau tanya. Meskipun yang mewawancarai wanita tak berjilbab, terbuka aurat kakinya, belum pernah Syekhul Azhar disebut namanya. Ya Ahmad Thaib, kaifa ra'yak, nggak ada itu. Ya Syekh, dia panggil Syekh. Di Indonesia, Pak, suka-sukanya aja. Gimana Pak Din? Emangnya siapa dia menyebut Pak Din? Apalagi nanti kalau ada berita resmi itu, Pak, di bawah ada komentar. Itu entah apa-apa itu, dimaki-makilah Din entah apa-apa di namanya. Ma'ruf Amin entah apa-apa di ini. Kita ngakunya budaya tinggi ya. Jadi jangan lipstick saja budaya kita bangga-banggakan. Oh, kita budaya pluralis, paling banyak. Kita menghina Arab. Tapi kita sendiri mencontohkan akhlak kita nggak ada. Kita merendahkan Eropa, itu budayanya sedikit. Apa boleh sedikit, banyak Eropa itu. Cuma mereka terpecah saja. Belanda bahasanya beda, budayanya beda. Inggris bahasanya beda, budayanya beda. Perancis, Jerman, jadi sama. Sebenarnya Eropa itu kalau dikumpulkan kayak kita juga. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Papua, sama.
Hanya beda kita lebih banyak saja. Cuman mereka itu kan terpisah-pisah. Norwegia, Turki lain bahasanya, Prancis, Jerman lain bahasanya. Tapi mereka berbudaya. Di Eropa, Pak, yang agamanya bukan membaca Quran, mayoritas mesti menghormati seorang tokoh. Mereka mesti hormat. Di sana sastrawan kaya-kaya. Saya mau tanya, sastrawan di Indonesia kaya nggak? Banyak yang mereka mati miskin, Pak, nggak dihormati. Coba lihat Rendra, dihormati nggak akhir hayatnya sama pemerintah? Ya, banyak sastrawan kita yang hebat-hebat handal di Indonesia ini nggak dihargai. Jadi itulah dia ya. Kalau kita mau jadi bangsa yang besar, hormati intelektual. Coba lihat, seorang intelektual mengkritik di Borgol pakai baju orange kayak orang pencuri ayam. Kalau sudah lembaga resmi akhlaknya kotor seperti ini, jangan kita mimpi negara ini mau dihormatin. Orang Prancis, Jerman, Belanda tertawa nengok kita. Pangkat jenderal bintang 4, otak, akhlak, etika nggak ada. Sama orang pencuri ayam dengan orang intelektual ditangkap, pegang gini, pakai baju orange. Malu kita, Pak, bintang 4 jenderal, malu kita. Seharusnya harus sadar kita. Macam mana mau negara kita dihormati orang? Kata orang Barat, Indonesia sudah pesek, etika nggak ada. Mendingan orang Eropa mancung-mancung, kalau nggak ada etika nggak apa-apa. Mesti dianggap tampannya kan cantik. Jadi kita harus bisa damai. Jangan gara-gara kita dendam politik, aib lawan kita bongkar-bongkar. Sekarang kan ini akan masuk ayat berikutnya yang terakhir. Yang terakhir. Sebenarnya banyak mau kita jabarkan secara kalimat, tapi waktunya tidak cukup. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau kita nggak mau berubah, kalau kita nggak mau tobat, kata Allah, maka mereka itu adalah orang zalim. Kalau kita nggak mau berubah dengan etika kita yang tidak baik sekarang ini, kita adalah bangsa yang zalim. Kita pelaku bangsa kriminal. Jangan sampai lembaga kita resmi menuduh pencuri ayam saja yang kriminal, tanpa kita sadari lembaga kita yang resmi juga melakukan tindakan kriminal. Hati-hati itu. Bedanya kita kriminal yang digaji. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann. Yang terakhir, wahai orang yang beriman, kamu harus jauhin daripada banyak berprasangka. Inna ba'dadz-dzann ism. Kalau kita berprasangka itu menimbulkan dosa, konflik. Kita jangan terlalu banyak prasangka buruk. Kelompok yang kalah jangan terlalu banyak prasangka buruk dengan pemerintah. Pasti akan ithmun. Kalau dosa di sini di akhirat akan Allah balas, tapi dosa di dunia ketenangan tidak akan pernah ada. Jangan terlalu banyak prasangka buruk. Begitu juga sebaliknya. Penguasa jangan terlalu banyak berprasangka buruk dengan lawan politiknya. Jalankan saja. Kecuali kalau mereka bertindak kriminal, megang senjata, terang-terangan memang makar, tapi yang bersifat perbuatan, bukan pemikiran. Kalau pemikiran jangan dikriminalkan, nggak boleh. Kita harus hormati orang-orang yang berintelektual meskipun berbeda cara berpikir kita. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Jangan kamu tajassus. Tahu Bapak tajassus? Memata-matai. Intelijen. Berarti intelijen itu bagaimana hukumnya? Boleh nggak? Kalau untuk kemaslahatan negara boleh. Intelijen itu manfaatnya adalah untuk strategi bagaimana negara bisa melindungi negerinya dan bisa membangkitkan negerinya. Jadi tajassus kalau untuk kemaslahatan boleh, intelijen. Yang dimaksud di sini adalah tajassus, mengintel aib orang. Oh, ini jenderal ini pemikirannya asik mengkritik pemerintah saja, dicorek-korek. Oh, ternyata punya harta 12 miliar. Ya kan? Dijelek-jelekin lah dia.
Padahal berapa banyak jenderal yang nggak diungkit hartanya. Satu jenderal gara-gara mengkritik pemerintah, aib hartanya dikorek-korek, nggak bayar pajak, dikorek-korek, punya kasus mungkin semasa jabatannya akan diangkat semua. Makanya coba lihat Nurmantio, Bambang Nurmantio sekarang kan sudah ciut sekarang kan. Kemarin diwawancarai beliau yang kemarin menolak undang-undang Ciptaker, Omnibus Law itu, sekarang dia malah mendukung. Ada apa di balik itu? Jadi gitu sekarang, memukul orang-orang yang berbeda yang lawan politik itu, Pak, dicari aibnya. Bapak jangan coba-coba kritik saya umpama, saya cari Bapak ini di mana tinggal, diteliti, ini pernah bayar pajak enggak, pajak motornya gimana, pajak mobilnya gimana, pernah enggak bikin kasus. Ya kalau sudah jenderal pasti banyaklah kasus, apapun jenderalnya di Indonesia ini. Gaji jenderal zaman Soeharto paling-paling cuma 1 juta, paling tinggi lah itu. Letnan 2 saja 300.000. Tahu-tahu harta 12 miliar dari mana? Jadi kalau sudah lawan politik membongkar satu jenderal, berarti yang puluhan jenderal itu pernah ketebongkar tuh nanti, ya kan? Jadi membongkar borok sendiri itu ibarat meludah ke atas itu. Ya, kita meludah ke atas kena muka sendiri. Coba dia bongkar harta Gatot, nanti Gatot bilang itu Muldoko juga hartanya. Coba gimana kalau dibongkar? Belum lagi Kapolri yang lalu, belum lagi, subhanallah. Sekarang PNS itu 4,5 juta gaji resminya. Bagaimana jenderal bisa beli mobil mewah? Jadi itulah dia ya. Jadi wala tajassasu. Kita jangan membongkar aib sesama kita. Jangan juga kita yaktop, suka membongkar aib saudara kita. Itu ya. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu mau, kata Allah, memakan bangkai saudaramu sendiri? Pasti kamu tidak mau. Fakarihtumu, kamu pasti benci, jijik. Ya. Jijik kita. Kalau kita sudah membongkar aib saudara kita, sama kata Allah, kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Wattaqullah, sekali lagi Allah mengatakan kita harus bertakwa. Takwa itu apa? Iqtida bin Nabi qaulan wa fi'lan wa taqriran, mengikuti seluruh perilaku Nabi, sama ada ucapannya maupun diamnya maupun perbuatannya. Kata Rasulullah, seseorang itu belum dikatakan dia bertakwa kalau belum hatinya, perilakunya tidak ada yang tinggal pada dirinya kecuali kebaikan, meskipun dia baru melakukan kejahatan. Artinya dia benci kejahatan itu, terus berusaha untuk berbuat yang terbaik. Jadi kalau bangsa ini mau dikatakan bangsa yang bertakwa, berproseslah untuk melakukan yang terbaik. Jangan kita bertempur saling mencari aib. Jadi kalau negara sudah punya undang-undang, sudah punya banyak senjata negara, jadi jangan ditambah lagi. Coba, negara itu punya undang-undang, mereka digaji, APBN mereka kelola, ngapain lagi mereka pakai buzzer, membayar buzzer untuk menghina ulama-ulama yang atau intelektual yang mengkritik penguasa? Untuk apa lagi? Mereka sudah punya undang-undang, mereka punya APBN, mereka makan gaji tiap bulan dari APBN. Mereka punya kekuasaan, mereka punya TNI, mereka punya Polri, punya senjata, bahkan punya nuklir. Ya, ngapain mesti kita pakai buzzer lagi? Jadi kalau masyarakat punya buzzer, biarkan saja. Tapi bisa dijerat dengan undang-undang. Kalau buzzer masyarakat yang berbeda dengan pemerintah, kalau dia melanggar undang-undang, tangkap. Cuma jangan sembarang tangkap memakai undang-undang ITE yang bersifat karet. Kalau undang-undang ITE ini, Pak, waduh, kita semua di sini bisa kena semua ini kalau mau jujur. Itu dia ya. Jadi kalau kita mau bangsa kita damai, dari bangsa yang bertakwa, tidak Allah semat dengan ithmun, kegoncangan, konflik. Dosa hidup itu konflik, Pak. Azab itu. Pertengkaran itu azab. Ada 3 azab Allah timpakan di dunia ini, Pak.
Qul huwal qadiru ala ayyab'ata 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yadhiqa ba'dukum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Ada 3. Pertama, azab itu Allah akan timpakan dari atas itu bermacam-macam. Boleh jadi topan, puting beliung, hujan, petir dan sebagainya. Dari bawah gempa dan sebagainya. Itu sudah paham kita. Yang ketiga, Pak, au yalbisakum syi'a. Tahu Pak syi'a? Syiah, kelompok. Partai-partai, kelompok-kelompok saling bertengkar, saling perang. Semua kelompok merasa kelompoknya lebih hebat, ormasnya merasa lebih hebat, menghina ormas yang lain. Ini azab. Kenapa Allah timpakan azab kelompok sama kelompok bertengkar? Karena mereka la yafqahun, bodoh. Kenapa Allah pakai kata-kata yafqahun, faqaha? Mereka bodoh agama, tak mau taklim. Apa martabat agama yang paling tinggi? Ahli fikih. Makanya orang ahli fikih tidak pernah bertengkar perkara sosial, perkara politik, perkara budaya, perkara seni. Karena orang fikih luas cara berfikirnya, tidak pernah konflik. Jadi kalau ada orang yang suka konflik budaya, politik, sosial, itu lemah politik, lemah agak fikihnya. La'allahum yafqahun. Makanya ulama dunia dari zaman Rasulullah sampai sekarang ahli fikih pakai kata-kata fikih. Kenapa bukan arafah, arif, alim? Orang alim banyak tapi belum tentu fakih. Orang arif banyak belum tentu fakih. Jadi kalau orang yang lemah fikihnya, akan muncul kelompok-kelompok saling perang, saling menghina. Inilah yang terjadi. Inilah gunanya taklim pakai kitab. Terutama kitab yang mengajarkan fikih, supaya masyarakat kita jangan mudah terprovokasi gara-gara kebencian, gara-gara kalah, gara-gara pemimpinnya diblokade, nggak boleh lagi ceramah di tempat-tempat yang becek, yang subur, yang duitnya banyak. Ini gara-gara tokoh-tokohnya sudah nggak bisa ceramah di BUMN, amplopnya tipis. Kalau ceramah di sini saya dipecat nggak apa-apa ya kan? Amplopnya beda dengan di BUMN. Gara-gara dendam materi, akhirnya umat ditarik-tarik untuk membenci pemerintah. Kan malu gitu. Itulah pentingnya kita ngaji fikih ini. Jangan gara-gara amplop kita provokasi umat untuk membenci pemerintah. Sebaliknya, pemerintah pun harus beretika. Jangan orang-orang intelektual disamakan kayak orang pencuri ayam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan kalau ada bertanya, kalau enggak kita teruskan atau kita tutup. Fadhal. Karena masih ada waktu 2 jam lagi kan. Oh janganlah Ustaz. Oh subuh aja langsung. Hilang ngantuknya, saya bilang 2 jam lagi. Silakan. Intinya kita tidak boleh mengumumkan kali sama muslim gitu kan. Misalkan seperti contoh dalam perusahaan ada karyawan yang melakukan korupsi gitu, tapi pimpinan perusahaan tidak tahu gitu. Akhirnya ada karyawan yang lain mengirim surat kaleng ke pimpinan perusahaan. Nah kalau seperti itu boleh tidak? Itu ya. Ada yang lain? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau perkara pidana itu nama dalam bahasa fikih jinayat. Apabila ada saksi, maka kita boleh, itu harus ditindak. Itu harus ditindak. Jadi yang dikatakan menceritakan aib itu adalah yang kita itu sifatnya untuk merendahkan orang tapi bukan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun tindakan kriminal yang dilakukannya, tapi kalau tujuan kita bukan untuk menindak perilakunya, bukan menindak tindakan pidananya, kita jadikan sebuah gosip, itu tak baik. Meskipun yang kita ceritakan adalah pelaku pidana. Contoh, tetangga kita mencuri, tapi asyik kita gosipin dia mencuri, itu berdosa. Jadi yang terbaik itu adalah kalau dia mencuri ada saksi ada bukti, dia berzina ada saksi ada buktinya, dia korupsi ada saksi masukkan ke ranah pidana.
Apabila dia sudah ditangkap, sudah, jangan kita hina-hina dia. Seperti kita nonton TV, ada pejabat ditangkap KPK, jangan kita, oh mampus lu, syukurin lu, jangan. Iya, jangan kita hina. Ini enggak, kita sibuk maki-maki koruptor ditangkap KPK tanpa sadar, Pak. Rumah yang kita tempati, kita korupsi harta waris keluarga kita. Harta waris yang belum dibagi, milik ibu kita, milik anak, milik saudara kita. Kita korupsi harta waris tanpa kita sadari. Iya. Berapa banyak orang korupsi harta waris? Dia maki-maki orang koruptor, nggak sadar dia rumah yang ditempatinya belum dibagi harta warisnya, belum adil pembagian harta warisnya. Korupsi dari harta saudaranya. Berapa banyak orang yang punya harta waris, hak ibunya nggak dapat, hak mertuanya nggak dapat, anaknya meninggal, anak perempuannya kaya, punya uang 1 miliar, suaminya ambil semua uangnya, padahal ibunya masih hidup. Jadi mertuanya laki-laki, perempuan nggak dapat. Tapi kalau nengok orang koruptor ditangkap KPK, maki-maki dia, ini memang apa ini katanya, pantas tangkap. Ya nggak sadar dirinya korupsi. Jadi tindakan pidana itu wajib selagi ada bukti, ada saksi, harus ditindak. Itu memang ajaran Islam, amal ma'ruf nahil mungkar. Tapi bukan untuk digosipin. Dan kemudian pelaku pidana, jangan kita merasa lebih mulia kita daripada dia. Kita katakanlah pelacur. Jangan sampai kita merasa lebih hina dia. Makanya seandainya tetangga kita ada pelacur, kita jangan sebarkan kehinaan perbuatannya. Cukup kita nasihatin dia, kamu janganlah begini. Ya macam mana lah Pak, saya nggak melacur, makan susah. Udahlah kamu nggak usah melacur, saya kasih uang. Ini sudah nggak ngasih uang, dia melakukan pelacuran karena kemiskinan, kita humbar sama tetangga semuanya kehinaan dia. Itu nggak boleh. Jadi kalau ada pegawai di perusahaan direkturnya yang punya perusahaan nggak tahu, maka kita cari buktinya. Tapi jangan kita ceritakan, itu korupsi, itu tukang korupsi di kantor itu, jangan begitu. Cukup kita tindak, nasihatin pertama, nggak mau, bikin surat kaleng. Ini nggak jujur, suka memarkup. Anggaran 10 juta, ditelannya 3 juta. Anggaran 10 juta dinaikkannya jadi 15 juta dan sebagainya. Maka lakukan tindakan pidana. Kalau kita nggak mampu menindak secara pidana, sabar. Kita selalu berdoa, Rabbuna yahdihi, semoga Allah berikan hidayah sama dia. Itu dia ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga ya Allah, aku berlindung anakku, keturunanku jangan seperti dia curang. Di depan direkturnya dia bermanis muka, seolah-olah dialah pegawai yang paling baik. Di belakang dialah yang paling kotor, kita yang dihina-hinanya. Ya, sabar. Kenapa banyak gitu kan? Di pabrik, di kantor, di pegawai-pegawai kantor itu banyak itu Pak. Kalau di hadapan direktur, dialah yang paling semat. Semat pakaian, semat hati, semat senyum dan sebagainya. Kalau direkturnya udah nggak ada, kita dijelek-jelekin. Untung saya itu bukan pegawai Pak. Cuman banyak pegawai yang ngadu sama saya. Kalau saya, mental saya memang nggak bisa jadi pegawai. Itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.